Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Ayo kita sama-sama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Sebelum belajar, kita ice breaking dulu yuk biar semangat. Ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Hore, terima kasih anak-anak. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Nah, tapi sebelum itu kita simak video pembelajaran terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, amati video pembelajarannya ya. Anak-anak juga harus mengidentifikasi apa itu sistem pencernaan, apa saja organ-organ pencernaan, lalu apa fungsi dan gangguan sistem pencernaan. Halo semuanya, mari kenali alat pencernaan makanan yuk. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah kumpulan organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ pencernaan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Proses pencernaan yang pertama, mulut menjadi organ pertama dalam sistem pencernaan kita. Makanan yang masuk melalui bibir akan ditangkap dengan gigi dan lidah. Dengan lidah, kita bisa merasakan rasa dari makanan yang kita makan. Sementara itu, gigi berguna untuk mencerna makanan secara mekanik. Proses pencernaan yang kedua, setelah diproses di mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan sebelum masuk ke lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan meremas-remas yang disebut dengan gerakan peristaltik. Akibat gerakan peristaltik inilah makanan dapat terdorong ke lambung. Proses pencernaan yang ketiga, lambung berada di bagian perut tepat di bawah dada. Sama seperti mulut, lambung juga melakukan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan secara mekanik, makanan akan dihaluskan menggunakan gerakan otot-otot lambung. Adapun untuk proses pencernaan secara kimiawi, dilakukan dengan memanfaatkan berbagai enzim, seperti enzim pepsin mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin mengubah protein menjadi kasein, HCI asam klorida mencegah protein dan juga melawan virus seperti bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Proses pencernaan yang keempat, setelah diproses di lambung, makanan akan menuju ke usus halus dan melewati 3 bagian usus halus. Ketiga bagian tersebut adalah duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Di usus halus, makanan kembali mengalami proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan ini akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Proses pencernaan yang kelima, di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga meninggalkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna lebih lanjut. Sisa makanan ini dikenal sebagai tinja atau feses. Proses pencernaan yang keenam, tinja lalu memasuki rektum sebagai penyimpan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus. Oke, rangkumannya yaitu proses pencernaan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam mencegah dan menyerap makanan. Tubuh kita memerlukan nutrisi seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Sekian materinya. Bye-bye. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak apa itu sistem pencernaan. Nah, setelah itu Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini siswanya ada 25, jadi Ibu meminta untuk membuat kelompok 5 kelompok yang berisikan satu kelompok 5 orang ya. Oke anak-anak, kita sekarang akan praktek membuat kerangka sistem pencernaan ya. Baik, Ibu minta untuk setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
Baik, kita mulai prakteknya sekarang. Ibu minta untuk setiap orang harus aktif dalam membuat kerangka sistem pencernaan ya. Oke anak-anak, alhamdulillah sudah beres ya membuat kerangka sistem pencernaannya. Nah, kali ini ibu minta untuk kalian semua per kelompok untuk mempresentasikan hasil membuat kerangka sistem pencernaannya. Nah, saat sistem pencernaan ini dilakukan, ibu meminta untuk kalian semua untuk mengamati tentang proses sistem pencernaan. Ibu juga minta untuk kalian semua menganalisis tentang sistem pencernaan. Nah, setelah kita melakukan praktek sistem pencernaan, ibu meminta agar setiap kelompok mempresentasikan hasil dari sistem pencernaan yang kalian buat. Nah, setelah kita praktek, ibu akan memberikan kalian soal. Nah, di sini ibu akan melihat nih bagaimana pengetahuan kalian tentang sistem pencernaan. Baik, ibu akan simpulkan apa itu materi hari ini. Jadi, sistem pencernaan adalah serangkaian organ tubuh yang dapat memproses makanan dan menyerap nutrisi. Nah, organ-organ tersebut terdiri dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, sebelum ibu tutup untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Baik anak-anak, dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk terus belajar. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan.